Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Belum mendapatkan SK sebagai guru kontrak pemerintah, ratusan guru honorer menggelar unjuk rasa. Harga beras terus meroket, warga beralih membeli beras murah Bulog. Tangkap peluang ekonomi menjelang MotoGP, warga mengubah rumah menjadi penginapan yang nyaman. Dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Selong Lombok Timur terjangkit penyakit tuberkulosis dari hasil screening 2 pekan lalu. Dinas Kesehatan mencatat dari 290 orang warga binaan yang diperiksa, 2 orang diantaranya bergejala TBC dari hasil pemeriksaan dahak dan dada. Untuk mencegah penularan, Dinas akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebaran penyakit TBC pada tahap berikutnya. Warga binaan yang dinyatakan positif TBC, maka pasien akan dirawat intensif dan untuk sementara akan dipindah ruangannya agar tidak bercampur dengan warga binaan lainnya. Nah, screening ini sudah dilakukan selama 2 hari, hari Jumat dan hari Senin minggu lalu itu, di mana pada hari Jumat itu sekitar 210 napi yang ada di sana dilakukan screening berupa pemeriksaan ronsen dan juga pemeriksaan dahak bagi yang dinyatakan perlu untuk dilakukan pemeriksaan dahak maupun pemeriksaan ronsen. Begitu juga di hari Senin itu ada 80 sehingga totalnya 290 napi. Dari 290 napi itu hasilnya sementara ini kami dapatkan bahwa ada 2 yang terduga TB, 2 orang. Tapi hasilnya masih kita tunggu apakah ini positif atau tidak. Dari data Dinas Kesehatan, jumlah pengidap TBC di Kabupaten Lombok Timur mencapai 51 orang sejak bulan Januari hingga Juli 2023. Angka tersebut diperkirakan akan bertambah karena penyakit TBC dipastikan bisa menular dengan cepat dalam komunitas atau dalam keluarga. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Maraknya tindak pidana perdagangan orang membuat sejumlah unit layanan paspor di daerah memperketat penerbitan visa dan paspor bagi calon pekerja migran. Di unit layanan paspor kelas 1 Mataram cabang Lombok Timur misalnya, petugas menyeleksi ketat pemohon paspor dengan melakukan wawancara hingga mengajukan sejumlah syarat pokok. Selain harus memenuhi sejumlah syarat administrasi, pemohon juga diwajibkan memiliki jaminan dari salah seorang anggota keluarga sebagai penanggung jawab jika ada implikasi hukum. Petugas akan memberikan tindakan tegas dengan menyita paspor atau membekukannya jika terjadi penyalahgunaan atau tidak sesuai peruntukan. Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan surat edaran yang berbunyi untuk memerintahkan seluruh kepada kepala kantor untuk memprofiling bagi pemohon layanan paspor dengan maksud tujuannya kemana, dan terutama untuk wanita yang berusia produktif yaitu 17 sampai dengan usia 45. Untuk mengoptimalkan pengawasan paspor, pihak imigrasi telah bekerja sama dengan Angkasa Pura dan pihak terkait untuk memperketat pemeriksaan paspor bagi warga yang berangkat ke luar negeri. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pria bernama Rabiul Awal diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena mencuri barang milik korban kecelakaan di Jalan Gajah Mada, Jempong, Kecamatan Sekarbela.
Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Jempong Barat atas laporan korban yang kehilangan sejumlah barang saat kecelakaan. Kasus tersebut terbongkar setelah polisi melacak GPS ponsel korban yang hilang dan ternyata dikuasai oleh Rabiul Awal. Selain menangkap korban, polisi juga menyita ponsel korban yang dibawa tersangka sebagai barang bukti. Usai terlibat kecelakaan, tersangka mendekati korban dengan berpura-pura ingin menolong, namun justru membawa kabur ponsel korban. Korban mengalami laka lantas di Jalan Bung Karno, Jempong. Jadi tersangka diambil atau diamankan oleh tim Opsnal Polsek Ampenan di Jalan Bung Karno seminggu setelah kejadian. Seperti apa dia ngambil pelaku HP itu? Saat orang sibuk menolong korban, tetapi si tersangka ini bukan menolong, tapi mengambil barang-barang milik korban, termasuk yang tadi HP itu. Di mana saudara curi HP ini? Kapan? Di Jempong. Ceritanya bagaimana? Coba. Jatuh. Siapa yang jatuh? Korbannya jatuh, kecelakaan. Korbannya kecelakaan. Kemudian saudara? Bukannya saudara tolong korbannya itu? Ada yang menolong. Ada orang lain yang menolong korbannya. Terus sementara saudara hanya ambil HP-nya saja. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Parhan, pemuda asal Desa Anyar, Kecamatan Bayan, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara karena mencuri ponsel di sejumlah rumah warga. Parhan ditangkap di rumahnya setelah polisi melacak GPS ponsel yang sempat dijual ke sebuah konter HP seharga ratusan ribu rupiah. Polisi menyita 3 unit ponsel hasil curian dan sebuah sepeda motor sebagai barang bukti. Saat beraksi, tersangka mengajak 2 rekannya yang masih di bawah umur menyasar permukiman warga dan mencuri ponsel korban saat sedang tertidur. Tim Humas Polres Lombok Utara berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian HP, di mana dari 3 tersebut 1 orang dewasa inisial PH dan 2 orang lainnya adalah anak, di mana pelaku dewasa ini adalah PH selalu melakukan aksinya dengan membawa anak-anak yang diajak untuk bersama-sama melakukan tindakan pencurian terhadap korban-korban yang ada di wilayah Kecamatan Bayan. Untuk saat itu di dalam rumah atau gudang itu ada pemiliknya ada. Yang ngapain pemiliknya itu? Oh, pemiliknya sedang tidur, berarti kamu masuk gitu. Terus hasil jual HP itu untuk apa sih? Barang-barang kan kamu jual HP itu ke HP itu. Aduh, beli rokok. Pakai beli rokok gitu, makan. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan.